Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih di Masjid Al-Furqan ini yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang penuh baik dan berkah ini kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang banyak kita terima. Kita syukurkan dengan membuktikan menjalankan semua perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan meningkatkan satu kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu mari kita tunjukkan bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya pada akhirnya besok bisa mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pada malam ini dalam acara kultum saya akan menyampaikan tentang makna sabar. Makna sabar atau arti daripada sabar. Kalau kita lihat dalam segi harfiah sabar, sobaro, sobrun, arti secara etimologi, arti secara lugatan adalah menahan diri, atau dengan kata lain al-habsu. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Robi bin Muhammad Jauhari, yang namanya sabar adalah bertahan diri untuk melakukan berbagai macam ketaatan dan juga untuk menjauhi segala larang-larangan dan menghadapi segala tantangan musibah ataupun ujian yang akan terjadi dengan penuh rela dan pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Muhammad Robi bin Muhammad Jauhari. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukumnya sabar itu? Kalau berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi pada surat Ali Imran ayat 200, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semuanya dan kuatkanlah kesabaranmu dan siap-siagalah diri kalian semuanya dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Jika kita melihat daripada ayat ini bahwa seruan sabar itu untuk orang-orang yang beriman pada Allah, sedangkan kalimat sabar isbiru di situ adalah menunjukkan perintah, dan perintah tadullu lil amri, dan perintah itu adalah merupakan suatu perintah yang wajib, al-amru lil wujub menurut usul fikihnya. Berarti bagi orang mukmin bahwa sabar hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu hadirin wa hadirat telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah merupakan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat pun juga ujian, sakit pun juga ujian, kaya maupun miskin pun juga semuanya adalah ujian. Tinggal kita itu tahu atau tidak bagaimana cara kita menghadapi atau mendapatkan nikmat dari Allah. Maukah kita bersyukur
Dan bagaimana di saat kita mendapatkan bala bilahi, cobaan dari Allah, maukah kita bersabar menghadapi itu semuanya? Oleh karena itu, menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya iman itu terdiri dari dua bagian. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah iman. Jika orang mau bersabar dalam menghadapi suatu hal yang didasari dengan keikhlasan dan usaha, maka dia termasuk orang yang bisa memperkuat atau mempertebal imannya. Jika muncul pertanyaan, sampai kapan sabar itu akan berhenti? Tidak akan ada selesainya. Karena apa? Ukuran sabar dan ukuran iman adalah sama. Tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa sabar, iman itu ada dua bagian, yaitu dari separuhnya sabar, separuhnya syukur. Separuhnya sabar adalah, separuhnya adalah syukur. Jika kita dibatasi sampai kapan sabar kita, itu seakan-akan membatasi iman kita. Karena apa? Sabar adalah termasuk bagian daripada iman. Orang yang selalu melakukan suatu kesabaran dan menjalankan kesabaran dalam segala suatu hal, berarti sama dengan dia meningkatkan kualitas imannya. Orang yang imannya semakin kualitas tinggi, derajatnya semakin kuat, maka akan mempengaruhi daripada sikap dan ibadahnya. Semakin derajat tinggi imannya, maka semakin kuat dalam segi ibadahnya. Tidak cuma wajib yang dilakukan, sunnah pun juga dilakukan, termasuk memberikan kotak amal, sedekah jariyah, infak dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan hal ini, di dalam kitab Al-Mursyidul Amin fi Ihya'il Ulumuddin karya Imam Ghazali, qala Ibnu Abbas, as-sabru fil Qur'ani ala salasati ajuhin, bahwa sabar di dalam Al-Quran itu ada tiga hal. Yang pertama adalah as-sabru fi ada'il faraidi lillah falahu salasu mi'atin darajatan. Yang pertama adalah sabar dalam rangka untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Jika kita bisa melakukan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, imanan, wahtisaban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan nilai plus, nilai bagi orang yang bersabar, yaitu 300 derajat. Kemudian yang kedua adalah as-sabru min maharimillahi ta'ala falahu situ mi'atin darajatan. Sabar dalam rangka untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam saat kita menjauhi larangan Allah dalam rangka untuk menunjukkan taat kita pada Allah, sebagai orang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, jika ini kita lakukan dengan penuh kesabaran dan ikhlas, maka Allah pun juga akan mengangkat kekuatan derajat iman kita sebanyak 600 derajat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, as-sabru fil musibah min sodamatil ula falahu tis'u mi'atin darajatan. Yang ketiga adalah sabar di dalam menerima musibah, mulai dari konflik yang pertama, gebrakan pertama, baik banjir, kebakaran ataupun yang lainnya. Jika bisa dihadapi dengan penuh kesabaran dan usaha ikhlas, dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang seperti itu pun juga justru akan mendapatkan nilai kekuatan, derajat keimanan yang lebih besar, yaitu tis'u mi'atin darajatan, ada 900 derajat. Hadirin wal hadirat yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah juga termasuk di balik keberkahan, hikmah di balik suatu kesabaran kita dalam menghadapi segala hal. Dan perlu diketahui pula bahwa sabar itu juga merupakan suatu tindakan atau perilaku yang mahmudah, perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan orang yang bersabar adalah orang yang selalu akan dekat pada Allah. Semakin dia bersabar, semakin meningkat imannya. Semakin meningkat imannya, dia akan semakin dekat pada Allah. Jika semakin dekat pada Allah, maka ibadah pun juga akan semakin meningkat, dan amal-amal ibadah, sholat wajib ataupun yang sunnah, sedekah ataupun yang sunnah, itu akan selalu meningkat dan akan lebih baik dan meningkat yang lebih baik. Itu adalah reaksi daripada kualitas keimanan kita. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan lantaran kita sabar, dengan lantaran kita sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama-sama orang yang sabar. Oleh karena itu, hadirin wa hadirat yang telah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan ibadah puasa ini selama 1 bulan, dan kita tunjukkan keikhlasan kita, tunjukkan kesabaran kita. Jangan pernah kita melakukan kewajiban maupun sunnah yang ibadah pada Allah dengan adanya rasa terpaksa, karena dengan keterpaksaan itu berarti akan hilang satu keikhlasan, dan jika hilang satu keikhlasan, maka ibadah kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saja puasa kita dari awal hingga akhir semoga saja mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita, dan segala kekurangan kita, dosa kita mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.